Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Fatima. Apa kabar semuanya? Oke, karena kabarnya baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang konflik sosial. Tapi sebelumnya, Ibu akan absen dulu ya. Baik. Yang pertama, Maria Jeria Selindri Omi, Genetrix Pria, Maria Nestiana Nambung, Gabriel Dendi Buan. Oke, baik, karena semuanya hadir, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang mobilitas sosial. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang konflik sosial. Mungkin anak-anak selama ini sudah mengalami konflik sosial yang ada di sekitar Anda atau di lingkungan masyarakat. Tapi di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang apa itu konflik sosial. Jadi sebelum Ibu akan menjelaskan tentang pengertian konflik sosial, mungkin anak-anak, salah satu dari anak-anak mewakili untuk menjelaskan tentang pengertian konflik sosial. Oke, baik, terima kasih Maria Ceria karena sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian konflik sosial. Maka di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang apa pengertian konflik sosial. Jadi, secara harafiah, konflik sosial diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan ataupun kelompok. Jadi, konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecahkan belah persatuan kelompok. Jadi, sebagai suatu bentuk interaksi, konflik sosial bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, terus melakukan pelenyapan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Jadi, teman-teman atau anak-anak, tujuan kita mempelajari konflik sosial ini untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam konflik sosial atau dinamika apa yang ada di dalam konflik sosial. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian konflik sosial menurut para ahli. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Yang pertama menurut Sarjono Sukanto yang mengatakan bahwa konflik sosial merupakan suatu cara dalam rangka meraih tujuannya, sehingga setiap individu atau kelompok akan mengenakan segala cara, termasuk hal itu adalah ancaman atau kekerasan sebagai bentuk dari pertentangan ataupun perselisihan kepada lawannya, sehingga proses inilah yang disebut sebagai konflik sosial. Yang berikut menurut Gilin dan Gilin, ia mengatakan bahwa konflik sosial merupakan suatu proses sosial yang dimana seorang individu ataupun kelompok meraih tujuan mereka secara langsung dengan cara menantang pihak lain. Yang berikut faktor penyebab konflik sosial. Secara garis besar, konflik dipicu oleh adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan yang dimaksud berupa perbedaan kepentingan, perbedaan pendirian, dan perbedaan kebudayaan. Selain perbedaan ini, konflik juga dipicu oleh perubahan sosial. Dalam proses mencapai suatu perubahan, masyarakat seringkali dihadapkan pada goyahnya norma dan nilai sosial. Akibatnya terjadinya peningkatan konflik sosial. Menurut Sarjono Sukanto, ia mengemukakan bahwa sebab-sebab terjadinya konflik sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antar perorangan. Yang kedua, tentang perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, tentang bentrokan kepentingan. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Jadi, perbedaan antar perorangan berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa karena tidak pernah adanya kesamaan yang baku antara yang satu sama dengan yang lainnya. Yang berikut, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini
mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok masyarakat atau kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Jadi dalam suatu kebudayaan, semua tidak selamanya budaya itu sama. Adalah bentrokan kepentingan. Bentrokan kepentingan ini terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena hal ini setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Yang berikut, perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Perubahan ini menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan. Mengapa demikian? Pendirian mengenai reorganisasi dari setiap nilai yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam suatu masyarakat. Bahkan akan terjadinya upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Anak-anak, apakah masih semangat? Kalau masih semangat, kita lanjut lagi tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Jadi, bentuk konflik sosial ini ada 6 bentuk konflik sosial. Yang pertama tentang konflik pribadi. Konflik ini dikarenakan ada 2 individu di mana sedang mengalami sebuah masalah. Jadi, mereka tidak ingin menyadari kesalahannya mereka masing-masing. Masalah ini adalah yang menjadi dasar dari konflik yang terjadi. Yang berikut, konflik antar kelas. Konflik yang dimana terjadi antar kelompok ataupun individu. Yang dimaksud konflik antar kelas di sini dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang ataupun kelompok di dalam lingkungan masyarakat secara vertikal atau yang biasanya disebut dengan kelas atas atau kelas bawah. Contohnya yang sering terjadi misalnya ketika buruh mengadakan unjuk rasa kepada pimpinan atau perusahaan untuk bisa menaikkan gajinya, yang mana buruh di sini dapat diartikan sebagai kelas bawah, sedangkan pimpinan perusahaan merupakan kelas atas. Nah, kita lanjut. Yang berikut, konflik politik. Konflik sosial yang terjadi pada 2 kelompok atau individu yang satu sama lainnya. Mereka memiliki perbedaan pendapat serta pandangan mengenai prinsip dari masalah ketenagakerjaan yang akhirnya berdampak pada perselisihan. Masalah politik sendiri memang menjadi masalah yang mudah untuk memicu terjadinya ketidaknyamanan serta ketidaktenangan di dalam lingkungan masyarakat. Konflik politik ini bisa mengatakan beberapa golongan-golongan tertentu dalam masyarakat, sehingga salah satu contoh konflik politik misalnya terjadi perselisihan antara partai politik dengan partai politik lainnya. Yang berikut, konflik rasial. Konflik rasial ini merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda dikarenakan adanya kepentingan serta kebudayaan yang bertabrakan satu sama lainnya. Konflik ini memang sudah berlangsung bahkan masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia. Konflik ini biasanya terjadi dikarenakan salah satu ras yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan ras lainnya. Salah satu contohnya yang cukup populer dari konflik rasial ini adalah yang terjadi di Afrika Selatan, di mana politik apartheid atau konflik ini terjadi pada ras kulit putih yang merupakan penguasaan dengan ras kulit hitam yang menjadi golongan mayoritas yang ingin dikuasai. Yang berikut, konflik internasional. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi dengan melibatkan beberapa kelompok negara dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di dalamnya.
banyak sekali kasus konflik internasional yang terjadi berawal dari konflik dua negara yang dimana dikarenakan adanya masalah ekonomi dan politik. Jadi, yang berikut tentang konflik antar suku bangsa. Konflik ini dikarenakan adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah mulai dari bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, seni bangunan, rumah, serta tata susunan kekerabatan. Banyak hal yang menyebabkan perbedaan tersebut terjadi antara lain. Yang pertama, wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, latar belakang dari sejarah yang berbeda, terus ketidaksamaan kondisi geografisnya, lingkungan hukum adat, serta garis kekerabatan yang beda. Contohnya, salah satu adat pernikahan suku Jawa dengan suku Minang, di mana perbedaan satu sama lain sehingga ketika dua orang yang berasal dari suku yang berbeda menikah, tentu saja terkadang terjadi perdebatan mengenai adat yang digunakan. Masih semangat kan anak-anak? Kita lanjut lagi ya. Yang berikut tentang dampak konflik sosial. Jadi di dalam konflik sosial itu ada dampaknya, di mana ada beberapa dampak yang terjadi di dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi dampak dalam konflik sosial ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi jangan lupa dicatat ya anak-anak, karena nanti ibu periksa catatannya masing-masing. Lanjut ya, dampak positif dalam suatu masyarakat atau dampak konflik sosial. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama adalah aspek-aspek kehidupan di masyarakat yang belum jelas atau masih belum selesai ditelaah dapat diperjelas dengan adanya konflik sosial ini. Yang berikut, dalam konflik antar kelompok, sebenarnya konflik berfungsi efektif dalam meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok lainnya. Yang berikut, konflik juga dapat berfungsi sebagai alat yang mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang terlibat. Yang berikut, ketika pihak-pihak yang terlibat sama-sama kuat, konflik pun dapat memunculkan sebuah kompromi sehingga setiap pihak mendapat apa yang diinginkan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Dan yang berikut, memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. Itu dalam dampak positifnya ya. Sedangkan dampak negatif dalam suatu konflik sosial sebagai berikut. Yang pertama, memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang berikut atau yang kedua, memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa manusia. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun hal-hal yang negatif. Yang berikut atau yang keempat, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atau kelompok yang kalah. Dan yang terakhir adalah rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang berikut adalah cara mengatasi konflik sosial itu sendiri. Jadi, cara mengatasi konflik sosial itu yang pertama, fokus pada penyelesaian konflik. Mengapa demikian? Langkah pertama agar konflik sosial yang terjadi bisa segera teratasi adalah Anda harus fokus pada penyelesaian konflik itu sendiri dan juga memikirkan bagaimana adu argumen dengan lawan atau siapa pihak yang paling benar di antara Anda dengan orang tersebut. Dengan fokus pada penyelesaian konflik ini, maka kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang menjadi inti permasalahan sehingga bisa dicari penyelesaian terbaik dan masalah pun akan cepat selesai. Yang berikut, menggunakan kepala dingin. Mengapa hal ini juga termasuk? Karena hal utama yang harus Anda lakukan
dalam mengatasi konflik ini adalah menggunakan kepala dingin dan tidak memakai emosi. Memang agak sulit menahan emosi saat sedang berkonflik dengan seseorang, tetapi Anda harus tetap tenang supaya bisa menemukan solusi yang tepat dan masalah yang sedang dihadapi. Ambil napas, berjalan-jalan sebentar, dan renggangkan otot sejenak supaya pemikirannya tenang atau pikirannya bisa tenang sehingga konflik ini bisa teratasi. Yang berikut, melakukan diskusi. Mengapa demikian? Membuka percakapan atau diskusi adalah langkah bijak untuk menyelesaikan konflik atau masalah tersebut. Ajak lawan bicara Anda untuk berdiskusi dengan memiliki tempat yang netral, aman, kondusif, dan juga aman. Sehingga Anda bisa memperundingkan masalah yang dihadapi dengan sikap yang baik. Anda juga menjelaskan bagaimana sudut pandang dari pihak Anda dan dengan sudut pandang dia. Jelaskan juga bagaimana keinginan Anda dalam masalah tersebut. Tapi gunakan kata-kata yang baik, sopan, tidak berteriak. Karena jika Anda seenaknya dalam berdiskusi, maka konflik ini akan semakin panjang dan rumit. Yang berikut, memperjelas pokok masalah yang ada. Pada saat sedang menghadapi konflik, tentu Anda bisa terbawa dalam masalah lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi diskusi. Jika hal itu terjadi, maka Anda akan merasa diserang. Maka perjelas kembali inti masalah yang ada dan hanya boleh membahas masalah itu saja. Jangan membahas masalah yang lainnya. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah yang semakin melebar. Ikut menjadi pendengar yang baik. Anda juga harus memberi lawan kesempatan untuk berbicara, berargumen, dan mengemukakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Jangan menyela ucapannya dan dengarkan dia sampai ia selesai berbicara. Jika Anda mau mendengarkan dari sisinya, maka Anda akan terhubung secara emosi dengan lawan Anda. Jadi bisa merasakan apa yang ia rasakan. Oke, baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Tolong dicatat ya di buku catatannya masing-masing. Jadi catat pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa pengertian konflik sosial menurut para ahli? Yang kedua, bentuk-bentuk konflik. Dan yang ketiga, faktor penyebab terjadinya konflik. Yang keempat, dampak terjadinya konflik sosial. Dan yang terakhir, cara penyelesaian konflik. Jadi, tugas itu nanti dikumpul minggu depan ya. Langsung diserahkan di Ibu ya. Jangan lupa. Jadi, pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Selamat siang untuk kita semua.